Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Di sini Anda akan menjadi saksi bukti nyata dari tindakan iman seseorang yang berbuah mukjizat nyata. Simak di Kata Hati, kisah nyata akan harapan dan tindakan iman, hanya di El Shaddai FM. Satu poin 3 El Shaddai FM Praise and Worship Music Station, El Shaddai FM Spirit for All Nations. Shalom keluarga El Shaddai dimanapun Anda berada yang senantiasa diberkati Tuhan. Senang sekali saya Yohana Win kembali hadir untuk Anda, tentunya di satu program yang selalu memberkati dan menginspirasi setiap kita. Kata Hati, kisah nyata akan harapan dan tindakan iman. Sesaat lagi kita akan bersama-sama menyimak satu kesaksian dari seorang ibu yang saat ini ada di Tangerang, yaitu Ibu Diah yang sudah ada di hadapan saya. Kita saat ini ada di link Zoom. Shalom Ibu Diah. Shalom Bu Yohana, selamat pagi. Apa kabar Ibu Diah? Kabar baik, luar biasa, amin. Luar biasa, sehat ya Ibu Diah. Saya bisa melihat pancaran wajah yang dipenuhi dengan sukacita dari Tuhan. Ya, terima kasih Ibu Diah, di tengah kesibukan Anda sudah menyempatkan untuk bisa berbagi dan menceritakan segala kebaikan Tuhan, walaupun waktu kita hanya sangat terbatas. Tetapi saya percaya nanti kesaksian Ibu pasti akan memberkati setiap keluarga El Shaddai. Silakan Ibu Diah, apa yang akan Anda bagikan untuk setiap kita? Silakan Ibu. Selamat pagi pendengar radio El Shaddai FM di Solo. Perkenalkan, saya Bu Diah Maya Absari. Saya mau menyaksikan cita kasih Tuhan dalam hidup saya. Saya bagi dari tiga fase. Fase masa kecil saya, remaja dewasa, dan saat sekarang. Jadi saya mau bersaksi sedikit di saat kecil saya. Saya hidup dari keluarga Kristen yang baik, orang tua yang baik, dan waktu itu di kelas 3 SD saya pernah bermimpi Bu Yohana. Itu mimpi saya itu, dan sampai sekarang mimpi saya itu masih terpatri dalam hati dan pikiran saya. Dimana mimpi saya ini, saya waktu itu dalam kegelapan, tapi tangan saya keduanya seperti memegang sesuatu yang kuat sekali, seperti tiang gitu. Tiba-tiba terus kegelapan itu atmosfernya menjadi keabu-abuan, terus menjadi terang. Nah, di saat terang itu saya bisa melihat banyak sekali mayat-mayat dari berbagai negara ada di sekeliling saya. Dan saya waktu itu masih kecil, ternyata saya itu sembunyi di bawah meja dengan pegangan kaki meja. Nah, terus dari arah depan saya itu saya melihat ada 3. Saya percaya itu Tuhan Yesus, didampingi dengan malaikatnya, 2 malaikatnya itu menghampiri saya. Nah, terus tangannya mengulurkan ke saya, tangan kecil saya menerima tangan Tuhan. Itu mimpi saya waktu kecil Bu Yohana. Ibu. Nah, terus saya sampai sekarang masih bergumul apa maksud mimpi itu. Di saat sekarang tuh masih saya ini. Nah, terus saya berjalan pada fase yang kedua, di mana fase kedua saya itu remaja dewasa. Saya banyak dalam hidup saya itu berproses, gitu. Jadi saya ini anak yang tidak
taat pada tuntunan Tuhan. Pada akhirnya pas di remaja dewasa itu saya seperti mengandalkan diri sendiri, pikiran sendiri, kehendak sendiri, dan akhirnya hidup saya sia-sia. Hidup saya sia-sia. Terus saya seperti terbuang, hidup saya tidak berguna, dan banyak hal yang membuat saya menjadi seperti tidak bermanfaat gitu, tidak ada manfaatnya dalam hidup saya. Satu kali di tahun dan akhirnya rumah tangga saya gagal juga. Nah, terus satu kali di tahun 2006 saya sakit. Di mana saya sakit ini saya harus dioperasi. Begitu dioperasi itu operasinya berjalan baik, tapi saya siumannya agak lama, Bu Yohana. Begitu. Mulai sadarnya agak lama. Iya, mulai sadarnya agak lama. Nah, di situ saya tuh sudah dikelilingi, ada orang tua saya, ada adik saya, anak saya, kakak sepupu saya. Nah, terus saya di saat pas tidur sesaat itu, saya juga dikasih lagi mimpi sama Tuhan. Waktu itu saya berdiri pas saya sakit itu ya Bu ya, pas belum dalam ciuman itu, saya berdiri di dua jalan. Saya berdiri di dua jalan, terus dari arah kanan itu ada sinar berjalan sangat ini sekali ya, terang sekali, sehingga saya silau dan saya akhirnya tersungkur, terus tepat di atas kepala saya sinar itu berhenti beberapa detik gitu, terus sinar itu berjalan maju. Seiring itu saya dimampukan sama Tuhan tuh saya berdiri. Nah, pas saya berdiri, saya tinggal melihat satu jalan. Saya percaya itu kehendak Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup saya, untuk saya harus mau berjalan dalam tuntunannya, jalannya, jalan kebenarannya, dan kehendaknya dalam hidup saya. Itu titik awal pemulihan hidup saya, Tuhan. Ya, Ibu Diah Maya Hapsari. Sungguh luar biasa ketika Tuhan Yesus itu sangat sayang kepada setiap kita, walaupun kita harus melalui setiap proses yang ada, bahkan sekalipun kita pernah tidak setia, Tuhan Yesus sangat sayang kepada kita. Dan Ibu Diah mengalami beberapa hal di mana tidak setiap orang bisa mengalami hal itu, tetapi itu yang dialami oleh Ibu Diah menjadi satu seperti kasih karunia khusus yang dialami untuk Ibu Diah. Nah, pasti akan ada sesuatu hal yang terjadi setelah itu. Kita akan sambung setelah ini ya, Ibu Diah. Baik, terima kasih. Ya, keluarga El Shaddai, tetaplah ada di Kata Hati, karena saya bersama dengan Ibu Diah akan kembali untuk setiap Anda. Terima kasih untuk setiap Anda, keluarga El Shaddai yang masih tetap setia ada di program Kata Hati, kisah nyata akan harapan dan tindakan iman. Untuk Anda yang rindu didukung di dalam doa, silakan Anda bisa mengirimkan pokok doa Anda melalui line SMS maupun WhatsApp di nomor yang sama, yaitu di nomor 0855 2822 Nanti di segmen terakhir kita akan sama-sama dukung Anda di dalam doa. Baik, masih bersama dengan saya saat ini Ibu Diah Maya Hapsari yang ada di Kota Tangerang, yang masih semangat untuk menceritakan segala kebaikan Tuhan
Ya, Ibu Dia masih semangat ya Ibu. Amin. Puji Tuhan. Iya. Baik. Selanjutnya bagaimana Ibu untuk setelah Ibu mengalami fase yang kedua ya Bu? Siap. Saya lanjutkan Ibu Yohana. Ya. Setelah dari pemulihan saya sakit ini, dengan sendirinya setiap kali doa itu Roh Kudus seperti memampukan saya, itu bukan seperti, memang Roh Kudus memampukan saya. Dalam doa saya itu selalu minta ampun untuk doa pertobatan saya sama Tuhan. Dan selebihnya saya dimampukan Tuhan, dan saya ada satu kerinduan hati itu untuk minta sama Tuhan itu tumbuhkan kasih mula-mula lagi dalam hatiku, dalam hidupku. Terus itu dimunculkan sama Tuhan, itu dimunculkan. Puji Tuhan, haleluya. Dan sekalipun dalam harapan, dalam doa, dalam tapi sempat juga jatuh bangun itu masih berjalan gitu. Nah, terus 2010 itu totality saya mengambil satu keputusan, saya harus bertobat, saya harus berguna, bermanfaat hidup saya ini untuk diri saya, untuk anak saya, untuk keluarga, dan juga dalam nama Yesus saya selalu minta untuk saya bisa dipakai Tuhan lebih dan lebih lagi dalam hidup saya untuk melayani Dia. Itu Bu Yohana, dan berjalan dengan baik. Saya mengikuti komsel, saya mengikuti kegiatan yang ada di komsel kami waktu itu. Nah, terus 3 tahun yang lalu saya langsung loncat saja Bu Yana, karena ini pemulihan sudah terjadi dalam hidup saya, dan saya bersyukur sama Tuhan. Saya bersyukur sama Tuhan bahwa saya memiliki Tuhan yang hidup. Saya memiliki Yesus Kristus yang hidup, bangkit dan memulihkan hidup saya. Dan memulihkan hidup saya, sehingga siapa saya ini yang dulu sampah seperti itu, Tuhan pulihkan, Tuhan ambil, Tuhan bersihkan, Tuhan mandikan, dan saya dilayakkan sama Tuhan untuk melayani Dia dalam hidup saya. Nah, terus 3 tahun yang lalu saya diminta adik saya untuk ke Jakarta. Nah, terus saya selama di Jakarta di rumah adik saya untuk menghandle sesuatu ini sudah selesai dan baik, puji Tuhan. Terus saya pas mau pulang ke Solo lagi, saya seperti Roh Kudus, saya yakin itu Roh Kudus, bukan seperti, saya yakin Roh Kudus berkata dalam telinga rohani saya itu, tengok anakmu dulu gitu. Terus sebelum saya pulang ke Solo, saya tengok anak saya yang di Tangerang. Nah, selama di Tangerang, saya itu kan terbiasa doa syafaat setengah 12 sampai jam 12 malam Ibu, tiap hari. Nah, terus di doa syafaat saya itu Roh Kudus berkata lebih terang lagi dalam telinga roh saya itu. Makanya kemarin dalam pemuritan Pastor Joe, mendengar yang tidak terdengar itu, saya sudah puji Tuhan, saya sudah mendengarkan itu. Nah, terus Roh Kudus berkata, duduk diam manis di bawah kakiku melalui anakmu. Maksudnya apa ya Tuhan? Kayak gitu setiap kali doa syafaat. Ternyata setelah itu pandemik berjalan. Nah, selama pandemik itu akhirnya saya long stay di Tangerang ini, Bu Yohana. Nah, terus puji nama Tuhan, selama di Tangerang saya menginjak pertama kali di rumah anak saya itu, di doa syafaat saya rindu saya bisa, kalau nanti pandemik ini sudah selesai Tuhan, atau setidaknya tuh bisa untuk
sudah bisa untuk onsite. Tuhan, mampukan, tunjukkan aku di mana aku bisa bergereja, karena aku rindu, aku mau bertemu denganmu di rumahmu, saya bilang gitu kan. Itu doa saya selalu saya. Nah, terus pas di grup KKS Global ada pemetaan di situ, Bu Yohana. Terus saya dipetakan di gereja lokal, ternyata ada, Bu Yohana, di Tangerang, di Karawaci. Dan itu saya memang sebelumnya saya udah minta info-info sama Ibu Maya sekretariat gitu. Nah, terus saya dikasih tahu di situ. Dan puji Tuhan, saya sudah dimampukan bisa onsite. Dan puji Tuhan lagi, saya bisa digembalakan juga di situ melalui Bu Rica di sana. Nah, terus dan saya bersyukur lagi saya sudah bisa melayani di sini, melayani Tuhan dengan segenap hati, segenap hidup, kekuatan dan jiwa saya. Begitu, Bu Yana. Iya, berarti Ibu Diah ketika saat ini sementara ada di Kota Tangerang dan sudah melayani Tuhan di gereja lokal yang ada di sana. Jadi rindu untuk pulang ke Solo? Sementara itu belum. Iya. Sementara ini saya sekarang belajar untuk taat nurut sama tuntunan kehendak Tuhan gitu, Bu Yana. Seperti kayak saya bisa seperti di sini, itu juga karena saya mendengar suara Tuhan, Dan kalaupun saya harus kembali ke Solo, pasti ada rencana-rencana Tuhan lagi nanti yang terbaik untuk diri saya. Kalau memang saya harus pulang, ya saya pulang. Iya, betul. Begitu. Jadi Ibu Diah, tidak semua orang itu memiliki kepekaan yang sangat sensitif, yang sangat jelas untuk bisa mendengar suara Tuhan, untuk bisa menuntun kita, dan itu memang kasih karunia daripada Tuhan. Tetapi ada satu pertanyaan yang mungkin ini juga bisa mewakili seluruh keluarga El Shaddai, seluruh pendengar. Jadi apa sih sebenarnya yang senantiasa dilakukan oleh Ibu Diah Maya Hapsari, seorang Ibu Diah, di mana tadi sudah salah satunya adalah selalu berdoa syafaat di jam 11:30 malam sampai jam 12 itu. Jadi selain itu apa yang Ibu Diah lakukan untuk kita bisa meningkatkan kepekaan kita kepada suara Tuhan? Baik, Bu Yohana, yang saya lakukan di sini untuk saya lebih lagi bisa peka untuk mendengarkan suara Tuhan di sini. Saya sekarang dalam hidup saya selama pemulihan saya berusaha untuk selalu membangun hubungan intim dengan Tuhan melalui Pondok Daud, melalui doa-doa syafaat saya. Dan saya bersyukur setiap kali saya mau menoleh ke belakang sedikit, metamorfosis hidup saya. Siapa saya ini, Tuhan? Sampai Engkau sangat begitu mengasihi aku dalam hidupku, dan Engkau sekarang layakkan aku untuk aku boleh melayani-Mu. Saya membangun hubungan intim melalui Misbah Doa Pondok Daud, apapun, dan saya tangkap semua apa yang rema-rema dari kegerakan gereja yang ada melalui khotbah-khotbah Pastor Obaja, Pastor Joe, Pastor Nita, dan saya dapat banyak peneguhan dari ibu-ibu rohani saya seperti Ibu Guntur, seperti Ibu Ning, KKS di atas saya, dan Ibu Tina yang selalu membimbing saya. Saya bersyukur dikelilingi sama orang-orang sangat mengasihi saya, dan saya bersyukur saya bisa bertumbuh, hidup, berakar, dan saya bisa berbuah dalam tudung rohani GBIK yang sangat luar biasa.
Begitu Bu Yohana. Ya, iya Ibu Diah. Jadi sebenarnya setiap orang itu bisa untuk mendengar suara Tuhan, asal kita mau meresponi itu. Betul ya Ibu Diah? Kuncinya adalah kita mau terus datang kepada Tuhan, mendekat dan melekat kepada Tuhan dengan hati penuh kerinduan, sehingga kita bisa setiap hari semakin bisa melakukan hubungan intim kita dengan Tuhan itu semakin meningkat, dan itu yang membuat kita semakin mengerti akan kehendak Tuhan itu apa dalam hidup kita. Betul ya Ibu Diah? Dan juga meresponi setiap apapun yang kita dapatkan khususnya melalui firman Tuhan. Saat kita mau meresponi, itu pasti Tuhan akan berkarya lebih dan lebih lagi. Amin. Ya, kuncinya cuma satu atau mungkin juga bisa beberapa. Yang pertama adalah kita mau taat. Saya melihat betapa Ibu Diah, seorang Ibu Diah Maya Hapsari, begitu taat kepada Tuhan dengan setiap apa yang Tuhan sudah utarakan, sudah lakukan. Jadi Ibu Diah hal sepele aja ya, misalnya tadi dan Ibu Diah lakukan itu untuk melihat anak yang ada di Tangerang. Itu Bu Diah lakukan itu. Walaupun sama sekali mungkin sebelumnya itu tidak ada belum ada rencana, bukan tidak ada maksud mau ke sana, tapi belum ada rencana untuk saat itu. Betul sekali. Jadi kenapa itu suara selalu ada di telinga saya, itu saya berusaha untuk taat, menjalani pokoknya saya taat untuk merespon itu. Dan ternyata memang betul setelah itu kok terus pandemik ini. Jadi setelah itu saya suka merenung di doa syafaat saya gitu ya. Saya tuh kalau berdoa itu nggak bisa yang gitu-gitu tuh nggak bisa Bu. Jadi saya tuh doa itu kan komunikasi ya Bu ya. Betul. Jadi saya ya dalam doa saya yang penting saya ambil sikap santun. Terkadang saya sujud, tapi di situ saya enak aja ngobrol sama Tuhan gitu. Jadi saya membangun hubungan intim itu di situ. Nah, terus seperti halus sekali, dan di hati itu saya rasakan itu damai gitu. Duduk diam manis di bawah kakiku melalui anakmu. Itu terus setiap hari, setiap malam itu dalam doa syafaat itu terus. Padahal saya itu ingin pulang ke Solo setelah sebetulnya saya itu tahu di sini sudah baik-baik saja gitu ya. Tapi itu suara terus terngiang di telinga saya. Akhirnya saya berusaha untuk taat meresponi. Saya tanya sama anak saya, Dek, Tuhan suruh Mami untuk long stay di sini gitu ya. Udah Mami di sini nggak apa-apa gitu kan, temenin adik malah enak gitu. Terus akhirnya anak saya udah umur 31 tapi belum menikah gitu. Jadi ya saya juga bergumul untuk itu. Terus dia lebih nyaman mungkin secara kesehariannya ditungguin maminya gitu. Ya saya bersyukur untuk itu. Saya selama hidup saya saat ini dan seterusnya saya berusaha untuk taat, setia. Ya Ibu Diah, karena kita sangat percaya bahwa setiap rancangan Tuhan yang disediakan atas kita itu tidak pernah salah. Karena kita tahu rancangan Tuhan itu bukanlah rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang penuh damai sejahtera. Amin. Ya, yang penuh dengan kemenangan dan tapi terkadang kita secara manusia, secara daging itu kepinginnya kita tuh sudah punya rencana yang ini loh Tuhan. Benar ya Bu Diah? Kadang kita itu nggak sengaja atau tidak sadar itu mendikte Tuhan. Dan setiap apa yang yang menjadi keinginan-keinginan daging kita. Tetapi sekali lagi kita mau kembalikan kepada Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi itu biarlah sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Dan itu pasti yang terbaik.
Amin. Tuhan sudah rancangan atas kita seperti yang dialami oleh seorang Ibu Diah Maya Hapsari. Amin. Saat ini ada di kota Tangerang, bukan terdampar, tetapi pasti akan menjadi berkat di sana. Amin. Seperti apa yang menjadi doa dan kerinduan daripada Ibu Diah, bahwa seluruh hidup Ibu Diah ingin dipakai Tuhan lebih lagi sehingga berfungsi. Amin. Untuk Amin. kerajaan Allah. Ya. Amin. Ya. Satu menit mungkin Ibu Diah, apa yang akan Ibu Diah sampaikan berupa pesan-pesan untuk keluarga El Shaddai? Silakan Ibu. Baik. Sebelumnya saya mau menambahkan satu kesaksian lagi. Iya, boleh. Di mana saya selama di sini, waktu itu 1 tahun yang lalu ada anak umur 2 tahun setengah belum bisa bicara, dan dari keluarga seberang. Dan saya tergerak hati untuk mendoakan anak ini dan juga orang tuanya, dan puji Tuhan orang tuanya berkenan untuk saya doakan sesuai dengan ajaran saya. Nah, saya menawarkan panggil nama Tuhan Yesus Kristus dan Juru Selamat. Wow. Dan mereka berkenan. Dan saya mengajak mereka, keluarga ini, untuk doa puasa. Dan 3 minggu kemudian anak itu bisa memanggil saya Oma. Puji Tuhan. Dan puji Tuhan, Ajaib. ini keluarga pada akhirnya Roh Kudus bukakan hati, menerima keselamatan dari Tuhan. Iya. Tapi mereka bergereja di gereja lain, dan saya sebagai ibu baptis daripada keluarga ini. Wah, luar biasa. Dan sampai detik saat ini saya masih berkoordinasi dengan Bapak Gembala dari gereja untuk membangun kerohanian gereja yang benar-benar baru dalam keselamatan ini, supaya tergembalakan dengan baik. Yes. Puji Tuhan. Iya. Dan saya mau memberikan satu semangat untuk keluarga El Shaddai FM di Solo. Apapun, bagaimanapun situasi kondisi kita saat ini, andalkan Tuhan. Yes. Bersyukur kita memiliki Tuhan Yesus Kristus yang hidup dan sebagai juru selamat setiap kita, anak-anaknya. Dan pastinya kuasa juga urapannya, mujizatnya nyata dan dinyatakan atas setiap kita. Satu. Kedua, bangun hubungan intim dengan Tuhan Yesus Kristus melalui misbah doa, yaitu doa, pujian, dan firman itu sendiri. Bahwasanya firman itu sendiri adalah keselamatan setiap kita. Amen. Kalau kita mau terjadi pemulihan dalam hidup kita, seperti yang sudah saya terima, pemulihan rohani yang hakiki dalam hidup saya, Tuhan selamatkan. Sudah pastinya pemulihan yang lainnya, Tuhan pasti selamatkan. Dan apa yang menjadi andalan dalam hidup saya sampai detik saat ini ada dalam firman Tuhan, yaitu ada dalam Pengkhotbah 3, yang dimana semua ada waktunya. Yang kedua, Galatia 5, dimana kita taat, setia, percaya, mengandalkan Tuhan, dan kita melakukan, berani bangkit untuk melakukan apa yang menjadi bagian kita untuk Tuhan. Pasti Tuhan memberikan bagiannya untuk kita, yaitu memberikan buah-buah roh yang Dia berikan atas hidup kita, supaya kita bisa menjadi anak-anaknya yang berguna, bermanfaat lebih lagi untuk kerajaan Tuhan. Dan yang ketiga, Mazmur 91, andalkan Dia dalam segala aspek kehidupannya. Di situ ada damai sejahtera, sukacita, ada kekuatan, ada keberanian, di mana Tuhan juga selalu melindungi anak-anaknya dengan kasih anugerah.
anugerah dan karunia. Dan itu yang terjadi dalam hidup saya. Ya. Terima kasih Pastor Obaja, terima kasih Pastor Joe, terima kasih Pastor Nita, juga ibu-ibu rohani saya yang sangat mendukung saya dalam pemulihan hidup saya. Tuhan berkati dengan sangat luar biasa. Dan saya bersyukur saya bisa bertumbuh, hidup, berakar dan berbuah di tudung rohani keluarga Allah. Yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Ibu Dia Maya Hapsari yang sudah menjadi berkat bagi setiap keluarga El Shaddai. Ya, salam untuk keluarga di Tangerang, Ibu Dia. Tetap sehat selalu. Sekali lagi terima kasih banyak sudah menjadi berkat atas setiap kita. Amin. Terima kasih. Selamat beraktivitas Ibu Dia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Amin. Keluarga El Shaddai, kita sudah ada di penghujung program Kata Hati. Kiranya apa yang kita dapatkan, kita dengarkan melalui kesaksian Ibu Dia Maya Hapsari memberkati kita. Dari Jalan Jagaran 3 Widrang Surakarta, saya Yohana Win pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda semuanya. Tetap bersemangat, tetap bersukacita dalam Tuhan, dan tetaplah mengucap syukur di dalam segala hal. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.